Seperti tadi udah kita bilang kalau kita bakal membahas satu film yang Aha. tentunya memberikan banyak motivasi cerita kehidupan buat kita berdua. Mulai dari aku. Boleh. Ini adalah film bagi orang-orang yang mencintai cerita-cerita tentang survival atau bertahan hidup. Cinepox. Bergabung lagi di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Masih ada Ivan dan juga Raro yang menemani kamu Sobat Fox di Kini Fox. Tentunya seperti tadi udah kita bilang kalau kita bakal membahas satu film yang Aha. tentunya memberikan banyak motivasi cerita kehidupan buat kita berdua. Betul. Oke, Mulai dari aku. boleh. Ini adalah film bagi orang-orang yang mencintai cerita-cerita tentang survival atau bertahan hidup. Lagi-lagi ya. Jadi film ini tuh gimana ya? Film ini tuh luar biasa sih. Karena dia nggak langsung cerita ke peristiwanya. Jadi dia menceritakan tentang latar belakang sebelumnya. Dan film ini ditayangkan di OTT, di online, yang bisa ditonton. Kayaknya mungkin sekarang masih menjadi top hits kayak 10 film teratas pilihan ya, gitu. Betul banget. Sebentar, sebelum kita bahas lagi, Yes. gimana kalau kita nonton trailernya dulu, Rel? Oke, kita Oke. tonton dulu trailernya. Society of the Snow. Aduh, ini kalau dilihat di trailernya, kalau misalkan kau belum siap untuk apa ya namanya ya, kayak menghadapi ceritanya, kayak jangan nonton. Ini film ini juga karena dia masuk ke genre thriller ternyata. Bener. Jadi nggak cuma sekedar adventure atau tentang life documentaries, tapi dia juga masuk ke thriller karena agak-agak serem memang. Dan kamu tahu nggak sih, ini tuh based on the true story. Bener banget. Jadi nih. berdasarkan kisah nyata, sahabat Fox semua. Jadi ini benar-benar dialami oleh ya tokoh-tokoh di sini gitu. Ya, Banyak banget yang mana kalau kita lihat nih, akhirnya mereka punya kehidupan yang bisa dibilang orang yang bisa dilihat di tempat umum gitu. Tapi itu nanti kita bakal bahas. Tapi sebelumnya kamu deh, Ro, ceritain dong. Jadi peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang cukup salah satu peristiwa miracle, peristiwa yang ajaib ya, Bener. yang terjadi di dunia ini, bahkan disebut sebagai miracle in the Andes. Jadi mereka itu naik pesawat dan pesawatnya itu jatuh di pegunungan Andes. Pegunungan Andes adalah salah satu pegunungan tertinggi di dunia, puncak gunung tertinggi di dunia. Kita bisa lihat peaknya tadi, isinya cuma salju. Tapi kalau misalkan dari pertama awal aku lihat film ini adalah aku bosen. Oh ya? Bosen, tapi begitu udah menit ke-10 aku udah tahu nih, oh film ini bagus. Film ini diambil dengan latar belakang tahun 1972 dan lumayan memberikan latar belakang yang cukup kuat ya. Betul. Karena sebelumnya itu digambarkan oleh para remaja, para mahasiswa yang mereka kayak semacam eskul kali ya, eskul olahraga UKM lah ya. Rugby yang oh ya betul UKM. UKM rugby yang sangat ternyata mereka berprestasi. Jadi mereka mau terbang, mungkin mau terbang ke sebuah kota dari Chili di Uruguay atau di mana? Ya, jadi di situ ada 45 orang di dalam pesawat terbang dan mereka memang kayak satu tim. Mereka lagi happy karena mereka mau tanding bareng, bercanda-bercanda, dan ternyata ketika di tengah perjalanan mereka mendapatkan sebuah peristiwa naas, yaitu pesawatnya harus bukan mendarat darurat lagi sih, tapi jatuh di salah satu puncak di pegunungan Andes di Chili. Ini kalau dilihat ya, dengan latar belakang warna putih saljunya, kemudian bagaimana mereka melakoni acting ini emang luar biasa loh. Sampai dimana make up-nya pun kelihatan real, dan dari bibirnya pun aku lihat dari pas nonton itu ketika mereka
ibaratnya kayak menelan ludah itu sudah seestetik itu, seril itu gitu. Ya, ini memang film dengan berbahasa asing, Sobat Fox. Jadi bukan pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Spanyol. Dan juga film ini disutradarai dan ditulis oleh J.A. Bayona. Dan film ini ternyata memenangkan banyak sekali penghargaan di festival-festival film. Ini terbukti kalau selama ini kan kita berpikir kalau film-film bagus itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Film ini mematahkan mitos itu, di mana kalau semua film yang bisa diapresiasi itu tidak selamanya berbahasa Inggris. Buktinya ini film Spanyol dapat banget rentetan tadi ya, ditantumkan di trailernya juga. Iya, dan film ini juga kemudian memang langsung direview bahkan sampai di New York Times karena film ini menggambarkan 16 orang yang selamat di puncak pegunungan Andes. Dan memang filmnya juga kalau menurut aku sih secara estetika sinematik itu juga memang keren dan bagus banget. Maksudnya realistis banget. Kita dibawa ke suasana pegunungan yang creepy. Kita bisa ngerasain dingin. Situasi mencekam ya. Mencekamnya karena mereka kan istilahnya menggunakan badan pesawat yang sudah hancur itu untuk menjadi tempat tinggal mereka selama mereka survival di pegunungan Andes. Ada satu adegan nih buat yang aku ingat dari film ini yang akhirnya kayak membuat aku ngerasa kayak wah ini kena banget nih ketika kan mereka punya leader ya. Aku lupa siapa namanya, dia bilang kayak kita harus tetap selamat supaya kita bisa ditemukan. Kalau misalkan kita udah putus asa, kita udah akan selesai gitu ibaratnya. Ada tokoh-tokoh yang menarik seperti Pancho, terus Kunuma, dan ada banyak lagi karena memang ada sekitar 16 orang ya. 16 orang yang selamat sebagai survivalnya ya. Betul. Prosesnya ke situ pun juga lumayan epic loh. Mereka harus jalan. Ini kita bocorin ya Sobat Fox. Jadi mereka mohon maaf teman-teman, untuk sementara kita akan menceritakan spoiler. Sedikit. Tapi ini tidak akan mengurangi kekhusyuanmu menonton karena durasinya cukup panjang, Roro. Ya benar, durasinya sekitar 2 jam lebih nggak sih? Lebih, benar banget. 2,5 jam lah kurang lebih. Ya 2 jam 24 menit. Nah itu dia. Ini mereka harus berjalan dan di situ kelihatan banget yang mana leader, yang mana follower, dan mereka kayak saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang aku suka ya, film ini tuh hampir bisa dibilang bukannya tanpa efek sih, tapi kita dibawa ke suasana tahun 70-an. Bener. Itu kelihatan banget dari bagaimana kostum dan tata rambut terutama yang sangat epic karena kita ternyata tren waktu itu. Tren tahun 70-an seperti ini. Terus kemudian kita juga dibawa sebuah cuplikan kecil sih. Di situ dia menggambarkan kalau zaman dulu tuh di pesawat boleh ngerokok. Oh iya. Oh makanya. Aduh ini nggak bisa lagi, tapi ada di trailernya tadi, jadi nggak apa-apa diceritain. Mereka survive-nya untuk bertahan hidup sampai dia nyemilin rokok. Enggak, maksudnya ketika di pesawat, mereka boleh rokok kan? Makanya itu kan menarik banget, Van, karena kan sekarang gila aja nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh, Sobat Fox. Nah, jadi kita kayak dibawa ke sebuah peristiwa sejarah di tahun 70-an itu kayak apa sih gitu, dan ternyata menarik banget. Dan yang paling keren lagi adalah ketika mereka bertahan hidup. Benar. Karena ternyata nggak cuma pesawat jatuh aja, tapi mereka juga harus berhadapan dengan situasi pegunungan Andes yang dingin banget. Terus badai. Ada badai salju dan longsor salju yang membuat mereka sampai terbenam. Aku padahal di tengah-tengah film sudah mulai kayak oke, aku udah paham ceritanya, mungkin akan menebak seperti ini gitu. Tapi ada satu kejadian yang harus kamu tonton di tengah-tengah, Sobat Fox. Dan juga mereka kan sempat untuk mencari frekuensi radio. Bener. Dan mereka secara langsung mendengar bahwa usaha pencarian mereka atau rescue mereka itu akhirnya dihentikan dan baru akan dilakukan lagi di tahun depan karena mengingat posisi mereka terdampar itu memang adalah sebuah posisi yang cukup rawan banget dan jarang ada orang bisa selamat gitu. Dan itu lebih banyak banget heartbreakingnya. Jadi yang pertama itu tadi dia mendengar dari radio bahwa mereka akan menyelesaikan misinya untuk pencarian itu. Yang kedua, ketika mereka mencari ekor pesawat kemudian mereka melihat ke bawah, ternyata pesawat mereka yang terdampar itu nggak kelihatan dari atas, Bro.
Iya, Itu betul. sedih banget sih. Iya. Terus kemudian juga ketika mereka sudah mulai kelaparan Itu dia. dan kita juga diajak melihat clue-clue atas perubahan fisik yang mereka alami. Signifikan banget ya, mereka benar-benar Ya, profesional banget. tapi aku suka banget sih karena simbol yang dipakai waktu dia menggambarkan tubuh mereka itu apa semakin kurus tuh bukan karena kemudian perubahan make up atau apa itu. Ini sederhana banget, cuma dia apa perubahan titik lubang ikat pinggang. Bener. Itu aku Jadi kayak makin memasuk gitu. gila, itu kayak itu wah gila, Detail keren banget ya. sih. Pokoknya dari situ film ini detail banget. Emosi kita dicampur aduk. Betul. Kemudian apalagi Raw? Ada juga sih sebuah peristiwa yang mungkin itu menjadi pertarungan batin kita Benar, sebagai benar. manusia. Tapi di satu sisi itu bisa kita lihat sebagai sebuah apa ya, wujud kita Usaha. bertahan hidup gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak apa ya, agak merasa bertentangan dengan Sensitif lah ya. peristiwa yang akan terjadi di film itu, tolong diingat juga karena ini kan juga based on true story. Bener. Itu mereka melakukannya bukan berdasarkan apa Niatan, emosi atau ego, emosi. tapi karena mereka memang harus melakukannya untuk bertahan hidup. Bener banget. Pokoknya tadi dari film ini satu hal yang aku ingat adalah apa Raw? Jangan pernah menyerah. Bener. Jangan pernah menyerah dan kemudian terus melakukan usaha dan upaya dalam menyelesaikan sebuah problematika. Bener Bayangkan banget. mereka di puncak gunung, di Andes, survivalnya sudah dihentikan. Tapi mereka masih berupaya untuk tetap selamat dan mereka itu mengalami sekitar 20 hari, hampir sebulan bertahan hidup di puncak gunung Andes. Luar biasa Sobat Talks. Kamu penasaran, kamu bisa langsung tonton film ini, yaitu adalah judulnya Society of the Snow. Society of the Snow. Yang udah tayang bahkan di layar streaming favorit kamu gitu. Abis ini kita bakal seru ngobrol banget lagi. Ya film ini ya. Gak selesai kita ngobrol. Aku nge-rate, kita belum nge-rate film ini sebentar. Aku nge-rate film ini 8/10. Kamu berapa Raw? Aku 9/10. Asik. Karena kalau film survival tuh kan kadang-kadang kan lebih kayak tentang rescue-nya atau apa action dalam menyelamatkan, tapi di sini tuh ada unsur drama dan juga obrolan-obrolan yang sifatnya tuh humanistik. Itu sih yang aku suka banget. Dan yang ditonjolin gak cuma satu orang, tapi semuanya benar-benar kelihatan banget. Betul, dari 16 tokoh yang survive di situ kita menggambarkan tentang karakter dan bagaimana mereka bergulat dengan masalah dan berusaha untuk terus bertahan. Bener banget Sobat Talks. Jadi ini benar-benar film yang cocok banget buat kamu yang sedang mencari motivasi tentang kehidupan. Jadi bayangkan saja tentang bagaimana perjuangan hidup di puncak gunung Andes. Jangan pernah menyerah gitu Sobat Talks. Jangan pernah menyerah. Habis ini kita bakal ngebahas film yang lain. Dan tentunya buat kamu yang masih dengerin kita, terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel kita. Ini memang sebuah cerita detektif juga ya. Benar. Karena banyak teka-teki karena kan dari awal kita nggak dikasih tahu tentang yang benarnya seperti apa, dan akan ada sebuah kejutan di ending cerita. Endingnya gitu. Nah,